teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau mereview subwoofer produk seri terbaru dari ATV Trendy tipe 118 Ribbon. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah nonton review kita sebelumnya, ada yang sudah menonton ya subwoofernya, tapi hari ini baru saja kita mau review detail bagaimana sih spesifikasi dan juga bentuknya dan juga respon frekuensinya dari subwoofer ATV 118 Ribbon. Oke, ini untuk unitnya kita keluarkan dulu. Jadi ini di belakang saya ini ada 118 Ribbon. Nah, ini 118 Ribbon semua, ini yang ada ini. Nah, ini yang ada seperti ini ya. Terus kalau yang tipe sebelumnya yang ini 118A. Kalau ini ATV 118A. Jadi kalau secara bentuk dari depan ya sama ya, cuman bedanya ada ini. Tapi respon frekuensi yang jelas beda. Jadi ini mas sudah diukur mulai dari komponen speaker dan juga ini. Nah, ada penambahan di sini, otomatis akan menghasilkan suara yang berbeda. Jadi buat teman-teman, box itu sekali ada perubahan, contohnya ada penambahan seperti ini, ada penambahan sekat, ini juga akan menentukan frekuensi respon. Jadi kalau yang ini sebelumnya responnya gimana, kalau dikasih ini dan juga komponennya beda, nanti responnya pasti akan berbeda seperti itu. Jadi ini generasi sebelumnya ya, yang ATV 118A ini sub legend dari ATV Trendy. Kalau yang ini ATV 118 Ribbon. Oke, ini diangkat lumayan berat angkatnya, awas. Enggak apa-apa. Nanti di depannya ya tau ya, tapi sedikit uyuk ini loh. Kita tadi sisa sih. Dulu sama dulu sekarang. Ini tadi buat di atas loh. Kalau rangkum ini tambahannya lagi ya. Nah, ini mesti harus tambah itu. Oke, sekarang kita review dulu untuk boxnya. Yang kita review untuk boxnya dulu sebelum komponen. Untuk 118 Ribbon, dia teksturnya sama kayak sebelumnya. Ini tekstur kulit jeruk finishingnya, dan ini sudah di finishing pakai vibration juga ya. Jadi nggak cuma disemprot cat, jadi sudah di finishing fiber resin. Jadi otomatis kualitas boxnya akan lebih tahan lama dan juga suaranya akan lebih padat karena dia sudah di fiber resin juga. Terus kalau dari depan, nah ini seperti ini desainnya. Jadi di sini ada skatnya seperti ini. Di sini juga ada skatnya. Oke. Terus kalau dari samping, nah ini bedanya di handle. Kalau dari samping handlenya beda. Jadi handlenya ada 4 ya. Ini ada 4. Di sini ada logo tulisan ATV masih tetap ada seperti dulu. Di sini ada handle 4. Terus kalau dari belakang, nah sama, mirip-mirip dengan 118A. Oke, ini generasi terbaru dari ATV subwoofer. Untuk spesifikasinya yang ATV 118 Ribbon, frekuensi responnya dia 32 Hz sampai dengan 150 Hz. Kalau nggak salah ini peak powernya dia lebih lebar sih daripada yang 118A. Jadi suaranya akan lebih komplit daripada yang 118A. Ini kalau menurut keterangan dari sananya. Nanti kita akan ukur juga bagaimana respon frekuensi yang dihasilkan dari ATV 118 Ribbon. Laptop serta semua siap ya, coba. Oke, itu. Terus kalau untuk impedansinya dia di 8 ohm untuk impedansi, sama perboknya dia di 8 ohm. Terus sensitivitasnya sampai dengan 97 dB. Power handlingnya minimal menggunakan power 1000 watt. Untuk peak powernya, power handling minimal 1000 watt. Untuk program powernya sampai dengan peak 2000 watt. Jadi kalau teman-teman mau dimaksimalin kurang lebih sampai dengan 2000 watt per box. Tapi mungkin ya kalau kita pakai di 4 ohm mungkin nanti ya sekitar 1500-1800 sudah horror gitu teman-teman. Oke. 118 Ribbon. Untuk komponen yang tipe 118 Ribbon ini coilnya dia menggunakan 5,5 in. Jadi untuk voice coil spule, nah itu 5,5 inci, lebih besar daripada yang 118A. Tapi kalau responnya yang jelas ini responnya akan lebih, untuk SPL tetap kenceng, tetap jauh.
Tapi yang jelas responnya akan lebih lebar daripada yang 118A. Kalau yang 118A memang lebih sama aja sih hampir ya. Tapi kalau itu tergantung selera. Buat teman-teman yang lebih fokus ke nyodok ke dada, memang lebih bisa memilih ke 118A. Kalau yang ribbon ini nanti akan lebih merespon juga ke suara rendah seperti itu bahasanya. Oke, ayo lanjut. Ini Wahyu Bang. Ayo naik dua dulu. Saya toh. Oke teman-teman ya, karena ini kita mau bermain di 4 ohm, otomatis kita kasih 2 dulu ya. Jadi jangan cuma 1. Ini depannya kasihnya dulu tuh. Itu, yang ini ditambah dulu. Oke. Depan diangkat dulu biar lurus. Biar lurus. Iya, lurus ayo. Coba diangkat lurus. Terus nanti ini ditambah ya ini. Terus ini dikasih tambah. Ya langsung di pas nih. Jadi orang ini masalah Oke ya, jadi teman-teman nanti masih tanya, Mas kenapa ini kok harus 2? Karena kalau 1 nanti ketemunya 8 ohm. Nah 8 ohm ya mungkin nanti responnya kurang maksimal ya. Jadi kita mau maksimalin untuk powernya juga, makanya kita harus di 4 ohm. Oke wis. Terus busuk panel. Oke ya, nanti kita akan lihat dulu ya respon frekuensinya. Ini teman-teman masih pada ngangkati power ke dalam teman-teman. Oke, untuk power dikasih apa? Nah.
TD. Ini produk dari ATV TD9, harganya 11.500.000. Ini untuk wattnya dia di 1800 ya, per 1800 per 8 ohm. Jadi kalau bermain di 4 ohm di sekitar 3500. Ini sangat pas buat menghandle 2 box per channel. Jadi ini digunakan untuk 2 box per channel, sangat pas ATV TD9. Kalau kita bermain di 8 ohm, 4 ohm. Tapi kalau kita contohnya mau ada genset yang besar, kita mau main 2 ohm juga bisa ATV TD9. Terus untuk power atas ini pakai ATV HL10. Ini generasi dari HL8 yang pernah kita review. Power ini dia kelas H, dia lebih ke clarity. Yang atas ini lebih ke clarity karena kelas H. Kalau yang bawah lebih ke sub yang horok. Kabel speakernya bani pasang wahyu ya. Ini bu, sound kate ya. Teman-teman, mungkin ada yang menunggu lama nanti mas, persiapannya lama karena memang ini baru ya, nggak ada persiapan guys, langsung kita keluarkan, langsung kita ukur dan cek sound ya. Jadi buat teman-teman tidak ada settingan, otomatis ya aslinya seperti ini. Dan video kita semuanya tidak kita edit, jadi buat teman-teman memang ya harus menunggu lama karena kita harus nata power, nata sound card dan lain-lain buat menyelesaikan dan juga melihat respon yang dihasilkan. Makanya buat teman-teman kita sarankan kalau menonton video nanti buat yang baru nonton, nah mesti nanti akan kagum, wah kok nggak ada persiapan dan lain-lain, karena memang semuanya original dan baru kita coba kali ini juga. Oke? Oke ya, sekarang kita masih akan menata lagi latih ini deh, ini deh. Shortcutnya pakai 2 bu, shortcut 2 masuk ke dalam mesin. Masuk ke panel belakang.
langsung ke lantai 2. Masuk. Oke ya, sekarang saatnya kita nyoba. Ini saya nyalakan dulu DLMS. Nah ini yang paling penting teman-teman ya. Ini yang paling penting. Jadi kita harus melihat dulu DLMS untuk potongan frekuensi. Nah ini untuk anu nih yuk. Ini ada orang loh. Oke teman-teman, ini nampaknya sudah bisa antara soundcard saya, DLMS dan juga power. Untuk DLMS, nah ini yang paling penting saya tunjukkan dulu ke teman-teman ya. Untuk potongan frekuensi yang direkomendasikan dari produk ATV 118 Ribbon ini sangat penting buat teman-teman. Yang pertama, untuk high pass filter ini kita sarankan dipotong di frekuensi 35 Hz pakai BW24, dan juga untuk atasnya low pass filternya itu di 120 rank kerjanya sampai dengan 130. Jadi kalau saya ini senang bermain di 122 ketemu line area yang saya pakai. Jadi sebenarnya ini rank kerja bisa dibuat 120 sampai dengan 130. Ini tergantung selera. Jadi kalau saya contohnya ini, kalau untuk high pass filter itu kita rekomendasikan jangan di bawah 35 biar speakernya nanti juga lebih awet, karena juga nggak merespon di frekuensi terlalu rendah, otomatis nanti biar komponennya lebih awet. Jadi kita sarankan potongannya di 35 pakai BW24. Terus untuk low pass filternya ini kita sarankan di frekuensi kerja antara 120 sampai dengan 130 maksimal. Nah ini rank kerja dari subwoofernya. Karena apa? Kita jangan pernah memaksa subwoofer ketika dia bunyinya di frekuensi sekian sampai sekian, kita paksa frekuensinya melebihi dari kemampuan si subwoofer tersebut. Jadi ojo terlalu dipaksa. Kalau meresponnya sampai segini, alangkah baiknya diperjut, jangan terlalu diperlebar, karena semakin lebar frekuensi yang dikirimkan ke speaker itu kemungkinan besar akan mengakibatkan speaker pergerakannya juga semakin liar, dan nanti otomatis speakernya tidak akan terlalu bertahan lama, terutama kalau teman-teman digunakan untuk di lapangan. Ini ya, ini kalau saya bermainnya di 35 Hz ketemu sampai dengan 122 pakai BW24 ini. Terus metric input A dan B saya inputkan, kalau CD dan enggak. Terus ini ya, ini untuk subnya. Jadi potongannya jelas ya teman-teman, ini potongannya tinggal kita nanti ukur. Ini potongan segini, nanti ukur berapa peaknya dari subwoofer tersebut. Oke, sekarang kita nyalakan. Ini nyala. Oke ya, sambil nunggu azan kita akan cek dulu respon frekuensi subwoofernya. Terus 2 yuk. Pasang 2 ya. Ini wes periksa. Ini out 1 ke channel A. Out 1 channel A. Wes ya. Kabelnya sih cek ya, sing dipasang apa. Sudah ada respon frekuensi. Nah ini sekarang kita ukur. Ini masih berantakan ya, ini belum kita ukur untuk hasil suaranya. Maaf ya teman-teman ya, karena di sini sangat panas hawanya, jadi otomatis agak silau sedikit. Nggak apa-apa tapi ya.
teman-teman ya, karena azan juga. Dan nampaknya mic saya sudah respon ya, meskipun pelan, mic saya respon akurat. Saya namai 118R teman-teman ya. Nah ini saya namai 118R. Ini akurat ya. Jadi respon frekuensinya dihasilkan hampir 100% semua. Nah ini 100%. 100% ya. 100% ya. Nah ini 100%. 100%. Oke ya. Jadi responnya dia kalau untuk rendah 33 Hz. Nah ini karena tadi kan kita potong 35, jadi dia masih merespon sampai dengan 33 ya. Jadi rendahnya masih dapat 33,2. Dia respon akurat sampai dengan 96% mikrofon saya. Artinya apa? Subwoofer dari ATV yang tipe 118 ribbon dia memang frekuensinya bisa lebih lebar, jadi rendahnya lebih dapat. Nah ini bukti nyatanya dia masih bunyi di frekuensi 32. Ini 31, 32 mentoknya ini. Ini 33,2 Hz. Jadi rendahnya dapat. Akurasinya sampai dengan 96%. Terus untuk ini agak menggemuk. Nah, ini frekuensi 45 Hz. Jadi rendahnya sub ini memang dia lebih dapat daripada yang tipe sebelumnya. Terus dia peak powernya ini yang keren. Peak powernya teman-teman lihat. Nah, peak power dari speaker yang A118 ribbon dia merespon dari frekuensi. Nah ini dari frekuensi apa tuh? Nah ini dari frekuensi 73 Hz. Nah ini 72, 74, 77, 78, 83, 87, 89, 92. Jadi dia lebih lebar. Makanya kalau speaker yang dia responnya lebih lebar kayak gini, menggemuk bahasanya ya, dia pasti lebih lebar. Jadi kalau digunakan nanti untuk dangdut ataupun responnya untuk frekuensi yang lebih rendah, dia masih dapat. Kalau yang A dia memang lebih fokus di frekuensi peak, hanya fokus di 80-an. Jadi dia tidak melebar seperti itu. Jadi dia hanya fokus di 80 ya 80. Tapi kalau yang tipe ini dia masih agak lebih lebar. Jadi dia untuk responnya lebih lebar. Ini rendahnya dapat, untuk tingginya juga dapat. Peak power peaknya ini sampai dengan hilang ini. Lebar banget ini. Ini teman-teman ya, ini akurat sampai dengan 193 Hz. Ini 193 Hz, padahal kita potong tadi di maksimal 122 ya. 193 Hz, 4 dia masih bunyi, akurasinya sampai dengan 94%. Jadi dia rank kerjanya seperti itu. Jadi lebar, lebih lebar daripada yang tipe ATV 11D8A. Responnya lebih lebar. Nanti teman-teman kalau yang ini kan hanya pembacaan data. Tapi kalau teman-teman untuk suara mesti nanti didengarkan setelah dibunyikan. Nah itu kan teman-teman. Jadi kalau belum dibunyikan belum bisa dirasakan respon frekuensi yang dihasilkan. Bisanya cuma kita bisa melihat data yang dihasilkan saja. Oke teman-teman ya, ini sudah teman-teman bisa lihat lagi. Nah ini data yang dihasilkan dari subwoofer ATV 118 ribbon. Akurasinya sampai dengan 100% dan 96%. Yang dihasilkan frekuensi respon dari ATV 118 ribbon. Oke, saya tutup teman-teman. Oke, di sini saya tutup. Oke, sekarang kita tambah line array ya. Terus setelah ini kita bunyikan. Nah ini saya tutup dulu. Oke, buat tim sekarang kita kasih line array. Yang lebih lebar lagi deh. Oke ya, sekarang kita siapin line array, kita kasih line array. Nah, line array sedirungok nih. Cuman ada nih bass tok sub dang deng. Tapi nanti tak cobain sub juga, tapi ini kita kasih line array dulu teman-teman.
kurang beri. Oke, ini teman-teman ya, untuk LAN array, nah yang saya pasang, LAN array yang saya pasang ini ATV ATV Fire FX 122. Jadi ini sebenarnya memang pasangannya teman-teman. Kalau teman-teman beli yang bawah, alangkah baiknya pakai yang atas. Tapi kalau teman-teman nanti cuma pengen beli mas, aku pengen subnya aja juga bisa sih, nggak harus pakai sama yang LAN array-nya. Tapi kalau teman-teman nanti mau beli LAN array-nya aja juga bisa. Untuk LAN array kemarin sudah kita review, untuk harganya ini per boxnya dia 13.499, tapi sudah dapat harddisk juga, sudah dapat harddisk, jadi ada bawaan harddisknya. Untuk speakernya LAN array ini 12 inci kali 2 plus tweeter. Nah ini tweeternya di tengah seperti ini modelnya. Terus kalau yang bawah ini harganya ini 7499, ini sudah sama komponen, karena ATV 118 Ribbon tidak bisa dibeli hanya box saja. Jadi pembeliannya harus sudah sama komponen, intinya siap digunakan. Karena apa? Untuk komponen respon itu sudah diukur berdasarkan box yang digunakan. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan komponen sendiri, saya yakin responnya akan sangat jauh berbeda dengan hasil riset yang sudah dimasukkan komponen ke dalam subwoofernya. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman kalau beli subnya nanti sudah plus juga dengan sistem speakernya, karena memang 118 Ribbon penjualannya hanya menggunakan ataupun sudah plus dengan komponen speaker yang sudah plus komponen speaker yang ditanamkan di dalamnya itu teman-teman. Oke, sekarang LAN array kabel yang selanjutnya, kabelnya dipasang dulu. Untuk LAN array kabel speaker kita pasang dulu. Wes dong. Channel 2A. Satu. Ini dua. Satunya lagi. Wes dua. Oke, sekarang kita lihat untuk potongan LAN array yang kita gunakan. Nah ini, untuk potongan LAN array kita sarankan untuk high pass filter di 122,1. Jadi intinya ini sama sub ini ketemu di 122,1 teman-teman. Sub kita potong tingginya, low pass filternya sampai dengan 122,1. Untuk LAN array sama kita potong di 122,1. Pakai BW24 ketemu BW24. Oke ya, bisa diperhatikan ya. Ini kalau potongan rekomendasi dari kita sendiri full system by Trendy. Jadi ini sistem yang sudah kita terapkan untuk pemotongan frekuensi termasuk komponen speaker di LAN array dan juga subwoofer. Jadi kita menyarankan pemotongan LAN array-nya 122,1 dan untuk subnya dipotong di frekuensi 122,1. Frekuensinya seperti ini. Hanya bermain two way saja, sistemnya simple aja. Jadi kita tidak bermain four way dan lain-lain, hanya menggunakan sistem two way. Terus untuk subnya polaritasnya harus kita balik 180 derajat. Karena apa? Untuk sub produk dari ATV 118 Ribbon kalau ketemu sama ATV Fire FX 122 harus kita balik polaritasnya demi untuk menyempurnakan pemotongan crossover antara subwoofer dan juga speaker sistem LAN array-nya. Jadi buat teman-teman yang punya Fire FX 122 dan juga punya ATV 118 Ribbon wajib polaritas subnya, ini subnya ya bukan arenya lah ini subnya, polaritasnya harus dibalik 180. Kalau arenya enggak, nah arenya enggak kita balik. Ini buat teman-teman, kalau sound engineer saya yakin sudah paham. Jadi polaritas untuk subnya yang harus dibalik, bukan LAN arenya, biar respon frekuensinya nanti bisa menyatu seperti itu ya. Terus oke sudah ya, ini tak periksa lagi sudah masuk semua. Oke, sekarang saya nyalakan powernya. Ini LAN array, ini sub. Nah ini LAN array, ini sub. Ini sekarang kita tinggal bunyikan untuk arraynya, untuk subnya kita bunyikan. Oke, untuk array nggak usah tak nyalakan dulu, subnya dulu tak nyalakan. Teman-teman bisa dengarkan langsung
respon frekuensi subwoofer dari ATV 118 Tribun. Ini kita nyoba subnya dulu tanpa kita bunyikan untuk line array-nya. Baru separuh dari volume yang saya putar. Ini cuma pakai soundcard. Nah, ini nggak pakai mixer, cuma pakai soundcard kecil. Dan ini baru saya putar separuh. Nanti teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini baru di minus 10 dB. Nanti teman-teman bisa lihat langsung getaran-getarannya, efeknya di belakang toko. Nah, pasti getarannya sangat luar biasa. Oke, teman-teman bisa lihat dari indikator. Ini baru separuh yang bunyi. Ini. Dalam. Sekarang kita bunyikan sama line array-nya. Kalau cuma sub kok nggak bisa didengerin teman-teman ya. Makanya kita kasih line array dan kita bunyikan biar ada suaranya yang bisa didengarkan. Kalau cuma kita bunyikan subnya aja nggak bisa didengerin.
telinga masih belum kembali nih suaranya. Oke ya, ini kita nyoba hanya satu box line array dan juga 2 subwoofer. Teman-teman sudah bisa dengarkan sendiri. Ini kalau semuanya kita ada acara menggunakan satu line array, subwoofernya 2 kanan kiri, saya yakin sudah bisa maksimal ya. Kalau untuk di majuin sini aja, contohnya kalau ada acara seperti campur sarian, elektronan seperti itu, yang mungkin di hajatan yang tempatnya tidak terlalu luas, hanya kita cukup pakai 2 sub kanan, 2 sub kiri, line array-nya satu-satu sudah sangat cukup, teman-teman. Oke, ini jadi sangat ringan ya, efisien, karena powernya juga cuman ini bisa buat 8. Contohnya ini bisa buat 4, ini buat 2 sub, ini line array 1, ini line array 1. Ini sudah sangat cukup. Dikasih kanan kiri wes cukup. Yang ini sama ini nanti dikasih kiri, yang ini sama ini dikasih kanan. Sudah menjadi satu sistem yang bisa dibilang bagus, mantap, tapi kualitasnya mantap, just mantap, keren. Oke, sekarang kita coba di lagu langgam, karena beberapa orang membeli subwoofer ini tangguh diizinan enak mas, rendahnya dapat, tapi ketemu lagu campur sarian ini nggak bisa masuk. Nah ini yang sangat penting juga buat teman-teman. Nah ini kita coba sekarang ya. Ini sangat penting juga kalau teman-teman membeli sebuah sound system, kudu kena. Kalau di Madiun khususnya harus bisa kita gunakan untuk lagu-lagu campur sari. Karena kalau kita hanya bisa tinggu DJ, nah ini repot. Karena justru kalau di daerah kita ya nggak mungkin ya mantenan, hajatan, DJ nggak mungkin. Mungkin adanya ben-benan, terus campur sarian, dangdutan. Yang pasti dangdut ini hampir 90% digunakan. Mungkin 10%-nya ke lagu ben-benan seperti itu. Oke, sekarang kita tes kalau di lagu genre campur sari.
pok aja wis cukup ini kalau buat hajatan di Madiun dan sekitarnya. Jadi kalau respon memang menurut saya untuk yang ATV 118 ribbon ya lebih lebar. Jadi karena lebar otomatis kalau digunakan untuk dangdut ya oke, digunakan untuk genre yang membutuhkan nada rendah dia juga responnya bagus. Itulah sebuah subwoofer, karena subwoofer akan semakin mahal kalau frekuensi responnya semakin lebar dan juga frekuensi ini bisa digunakan semua genre, bahasanya seperti itu. Ya memang semua sub mempunyai karakter masing-masing ya, khususnya kayak 118A produk ATV 118 ribbon ini menurut saya mempunyai karakter masing-masing. Kalau teman-teman hanya butuh lebih fokus ke suara dut saja, mungkin bisa lebih memilih ke 118A. Tapi kalau yang lebih komplit, dutnya dapat, rendahnya juga oke, teman-teman bisa memilih ke 118 ribbon. Intinya silahkan beli sesuai selera, kembalikan ke selera masing-masing. Kalau saya seperti itu. Kalau yang jelas 118 ribbon kalau ketemu Fire FX 122 akan lebih pas, responnya, clarity-nya akan lebih bagus. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya, mau beli, mau lihat ke toko, mau demo langsung silakan. Kita membuka demo setiap hari buat teman-teman yang pengen mencoba. Silakan nanti janjian waktunya kapan, teman-teman pengen datang, pengen mencoba langsung, penasaran sama ATV TV 18 ribbon, ATV T 118A ataupun ATV Fire FX 122 ataupun ATV TLA 12. Nanti teman-teman bisa janjian ke kita kapan pengen dengarkan langsung produknya, pengen beli yang mana, silahkan dibeli sesuai selera. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya hari ini. Ini adalah kualitas suara real dari ATV 118 ribbon dan juga Land Array ATV FX 122. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.